Oke teman-teman, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Ju Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini kita akan jalan-jalan lagi. Kita akan ajak teman-teman untuk virtual tour lagi, melihat bagaimana sih suasana di kawasan elit Nusa Dua. Ini kita mulai videonya dari bypass Ngurah Rai menuju ke Nusa Dua. Suasananya sore hari ini tampaknya cerah banget teman-teman, dan lalu lintas juga tampaknya cerah banget di sore hari ini. Cocok buat kalau teman-teman datang ke Bali naik motor di sore hari seperti ini. Nusa Dua selalu membuat kita kangen karena suasananya yang slow living. Bisa dibilang tidak terjadi banyak kemacetan juga di area sini, karena ITDC area yang akan kita kunjungi adalah area di mana menjadi tempatnya hotel-hotel bintang 5 berada, sehingga kawasan ini terjaga dengan baik. Kebun-kebunnya dan juga kita bisa bilang jalannya juga sudah mulus banget. Jadi kita akan lihat seperti apa sih kawasan elitnya Bali, yaitu kawasan ITDC area Bali. Lalu lintas tampaknya lengang di sore hari ini. Bypass Ngurah Rai ini adalah ujung dari bypass Ngurah Rai kalau teman-teman dari area Sanur. Jadi ini ujungnya menuju ke Nusa Dua area. Kita akan melihat bagaimana gate kembar yang menjadi ikonnya di Nusa Dua area ini, dan juga bagaimana sih suasana sorenya. Tentunya kalau sore seperti ini, pantai-pantai yang ada di Nusa Dua pastinya diramaikan oleh para wisatawan, apalagi cuaca yang cerah seperti sekarang ini. Kita gaspol. Natrabu Minang Restoran ada di sisi sebelah kiri. Ini salah satu restoran Padang yang cukup legend juga di Bali ini. Kita akan ambil arah lurus. Jadi suasananya tampaknya teratur dan terawat dengan baik sekali teman-teman. Ini kawasan ITDC area ini menjadi kawasan yang patut ditiru bagi stakeholder ataupun destinasi-destinasi wisata seperti Kuta, Legian, Seminyak, apalagi di Nusa Dua, khususnya di area ITDC di dalam sana. Kabel-kabel sudah ditanam di bawah, rapi banget. Trotoar juga cukup besar, sehingga di pagi hari biasanya digunakan untuk berjogging ria, jalan-jalan, ataupun sekedar menikmati bunga-bunga yang lagi tumbuh di sekitaran ITDC area ini. Nah, kalau ke kanan ini teman-teman akan menuju ke objek wisata Pantai Pandawa dan yang lainnya, dan ke kanan itu juga akan tembus ke babi guling yang sangat legend, yaitu babi guling Dobil. Ini kita ambil arah masuk ke depan. Jadi sebuah gate kembar sudah welcoming kita. Jadi selamat datang teman-teman di Nusa Dua area. Jadi sebentar lagi adalah 17 Agustus. Tentunya Nusa Dua sudah dipercantik menjadi hiasan bendera-bendera Sang Saka merah putih. Gate kembar ini sudah dihias. Kalau hari raya Galungan tentunya akan banyak sekali kita lihat hiasan penjor. Kalau pas lebaran akan dihias dengan banyak sekali ketupat-ketupat, dan kalau Christmas biasanya banyak sekali ornamen Christmasnya. Nah, masuk ke ITDC area tentunya security gate sudah pasti akan mengecek kendaraan kita serta mobil juga. Nah, ini masuk, dan teman-teman ini ada toilet umum. Jadi buat teman-teman yang kebelet pipis, di sisi kiri ini ada toilet umum. Bisa parkir sebentar di sana, mungkin izin dulu sama satpam. ITDC area, hiasan bendera merah putih dan juga ornamen-ornamen. Kayaknya sebentar lagi akan ada Nusa Dua Eco Mart teman-teman, Eco Market. Dan lihatlah garden di sini, kebunnya sudah ditata dengan baik sekali. Dan biasanya kalau di pagi hari serta sore hari menjadi tempat jogging yang sangat asik, apalagi cuaca yang cerah seperti sekarang ini. Di bundaran ini kita coba ke arah ke kiri, karena kompleks hotel-hotel berbintang ada di Nusa Dua area ini. Seperti yang kita lalui nanti adalah Sofitel, Nusa Dua Beach, dan juga ada The Westin, Grand Hyatt Bali, ada The Meru atau Meru Saka, dan ini Bali Nusa Dua Convention Centers yang biasanya setiap ada event-event besar akan diadakan di sini. Ini ada orang-orang jogging yang kangen akan Nusa Dua. Inilah kawasannya. Dulunya mungkin pernah jogging, naik sepeda, dan beberapa hotel-hotel juga memiliki aktivitas naik sepeda dan jogging juga di area sini.
Kalau tidak salah, kalau kita muterin ITDC ini, kita sudah berlari bolak-balik itu 7 kilo teman-teman, sampai 11 atau 10-an kilo. Kita pernah lakukan 7 kilo, kita lari keliling-keliling sini, lumayan capek juga. Bali Nusa Dua Hotel Awarta ada di sisi kiri, dan nanti kita akan putar di pas pintu masuknya menuju ke Sofitel. Jalan-jalan sore dengan motor ini benar-benar pengalaman yang cukup menarik juga buat teman-teman yang mungkin di daerah kalian menggunakan mobil, tapi kalau di Bali menggunakan motor asik banget. Di samping kita akan terhindar dari kemacetan, tentunya kita akan lebih nyaman juga. Ini Grand Wish dan Club Med serta Sofitel ada di sisi sebelah sana. Ini kita coba putar arah. Kalau ke lurus sana akan menuju ke Tanjung Benoa dan juga gate yang kedua. Itu menuju ke Sofitel, Club Med dan Bali Wish, Grand Wish Hotel. Grand Wish itu adalah hotel bintang 4. Kita lanjut terus jalan di sini. Asik ya. Jadi suasana sorenya semua tertata dengan baik, kebun-kebunnya, apalagi ini Joadit sedikit membandingkan dengan Kuta Area yang sembraut seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Jadi alangkah baiknya kalau Kuta Area menjadi jalur pedestrian seperti ini, jalur berjalan kaki atau jogging dengan taman-taman serta tidak adanya kabel-kabel. Mungkin Canggu bisa dipakai seperti ini teman-teman. Mungkin dikurangi volume kendaraannya, mungkin ada sentral-sentral parkir, ataupun memang ada spot-spot di mana jalur pedestrian yang tidak bisa dilalui oleh motor maupun kendaraan mobil. Jadi ini menjadi contoh kabel-kabel inilah yang sedikit banyak orang-orang yang komen di setiap videonya Joe Update bahwa kabel-kabel di Kuta, Canggu, Legian, Seminyak itu sangat memprihatinkan sekali. Apalagi Sanur sekarang memang kalau di area jalan Danau Tamlingan Sanur memang sudah dipugar dengan baik, trotoar sudah dipugar, diperlebar, dan juga parkiran area sudah diperketat juga, tidak ada parkiran kendaraan di bahu-bahu jalan. Tapi kabelnya masih banyak banget di atas, jadi pemandangan jadi kurang enak juga teman-teman. Nah ini di bundaran ini kita akan coba keliling-keliling dulu. Kita akan masuk juga teman-teman. Kita cek juga uangnya nih, kita bawa uang nggak? Soalnya kita akan masuk ke area sana. Ini adalah Hotel The Westin Resort di sisi kiri. Nah kita akan ambil arah lurus teman-teman. Kalau ke kanan ini menuju ke Bali Collection, nanti kita akan putar arah menuju ke sana. Kita akan melewatinya. Nah ini adalah pintu masuk menuju ke Paradisus by Melia Bali dan Hotel Laguna. 2 hotel luxury ada di sini. Biasanya tamu-tamu juga yang tinggal di sini mereka berjalan kaki ke Bali Collection. Bisa lewat sini atau bisa lewat depan sana tadi. Masuk ke kawasan ini karena ini menuju ke pantai dan juga Pulau Peninsula yang biasanya ada perhelatan dan juga setiap ada penyelenggaraan tari-tarian, konser band dan yang lain-lainnya. Tentunya Peninsula ini sangat ramai juga dikunjungi oleh para wisatawan. Apalagi di sore hari banyak juga orang-orang yang berkunjung ke pantai, dan pintu masuk menuju ke sini berbayar untuk kendaraan bermotor. Mobil ataupun mobil pribadi itu adalah 15.000 per 2 jam pertama. Dan nanti selanjutnya adalah 5.000 ke jam berikutnya. Jadi untuk motor itu 5.000 teman-teman per 2 jam pertama. Nanti kelipatannya adalah 2.000. Dan untuk bus dan truk itu 20.000. Jadi itu update-nya sekarang masuk ke kawasan ini. Nah, di sini kita hanya ambil tiketnya aja, nanti kita akan bayar pas keluarnya seperti ini. Nah itu ketentuannya untuk motor itu 5.000 nanti 2 jam pertama. Setelah itu kelipatannya adalah 2.000. Ini Bunda Morula
Ini rumah sakit ya kalau tidak salah. Tampaknya belum buka atau memang masih sepi seperti ini. Dan Museum Pasifika, kalau teman-teman suka museum jadi bisa mampir juga ke Museum Pasifika di sana. Dan kalau ke kanan ini, di kanan ini adalah Bali Collection. Sore-sore tentunya banyak sekali orang jogging di sini. Parkir tentunya ada di sini. Bali Collection, salah satu tempat shopping yang terbesar di Nusa Dua ini. Jadi wisatawan yang tinggal di kawasan ini tentunya pastinya akan pernah masuk ke Bali Collection, karena di sana ada tempat pembelian oleh-oleh, ada restoran banyak banget, dan spa. Nusa Dua Theaters, Devdan ada di sisi sebelah kanan sana. Jadi ini Devdan yang dulunya sempat hits banget. Kita pernah juga nonton di sini. Nah, ini menuju ke pantainya, akan lurus ke sana teman-teman, menuju ke Peninsula Island. Jalur jogging yang sangat ramai tentunya. Kita coba lihat yuk lebih dekat lagi. Kita tidak turun ya teman-teman, kita gunakan motor di sini. Jadi parkiran di sisi kiri ini adalah motor dan di sisi kanan adalah mobil. Cukup ramai juga. Lihatlah di depan sana. Wisatawan asing juga, karena ini jalur pedestrian yang cukup nyaman juga, karena kita bisa melihat keindahan pantai Nusa Dua tentunya. Kita putar arah lagi, kita muter-muter dulu. Nusa Dua terkenal dengan turis-turis Eropanya dan juga turis-turis Australia sekarang ini. Jadi banyak sekali turis-turis Australia yang kebetulan mereka mengajak anaknya ke Bali. Kalau Australia, anak-anak muda Australianya tentunya bule-bule mudanya akan stay di Legian dan Seminyak sana. Tapi kalau yang sudah berkeluarga tentunya mereka memilih Nusa Dua, karena Nusa Dua benar-benar nyaman juga buat anak-anak. Serta Nusa Dua ini memiliki pantai yang cukup indah walaupun tidak ada sunset. Pantainya pasir putih yang empuk dan juga panorama pantainya juga swimmable banget dan indah. Bisa berenang hampir setiap hari karena di Nusa Dua ini tidak ada ombak yang cukup besar. Dan ini menuju ke area Peninsula Island ke sana. Ramai banget di sini ternyata. Semoga tidak backlight ya teman-teman. Parkiran utama, dan di sisi kiri ini adalah Hotel Grand Hyatt Bali, salah satu hotel internasional yang paling banyak memiliki kamar di Nusa Dua ini, dan juga menjadi tempat tinggalnya turis-turis Australia dan Rusia juga banyak di sini. Ini kita akan lurus ke sini, dan di depan sana kita akan bayar tiket teman-teman. Jadi 2 jam pertama untuk motor itu adalah 5.000, nanti kelipatannya 2.000. Untuk mobil itu 10.000 untuk mobil pribadi, nanti kelipatannya adalah 5.000. Dan ada kalau bus juga, kalau buat teman-teman mau bus itu 20.000 per 2 jam, nanti kelipatannya kalau tidak salah 10.000 per jam. Yuk kita gaspol di sini. Jadi kita bayar dulu tiket yang tadi. Ini karena kurang 2 jam tentunya kita hanya bayar 5.000. Uang dari tadi kita berkunjung ke salah satu pantai. Nah ini teman-teman, kita bayarnya 5.000 per 2 jam. Sudah teratur seperti ini. Motor 5.000.
box atau hiace 10.000, truk 20.000, kendaraan pribadi juga 10.000. Oke, kita lanjut terus jalan. Jadi kita akan putar-putar lagi kawasan ITDC area ini, kawasan elit yang menjadi destinasi top dan percontohan juga. Dan ini parkiran area menuju ke Grand Hyatt Bali. Ini parkiran karyawannya. Kita lanjut terus jalan. Suasananya semakin asik di sini teman-teman. Nah, ini pintu masuk menuju ke Grand Hyatt Bali, salah satu hotel 5 star yang paling terkenal di kawasan ini. Gate yang cukup besar di sana dan salah satu hotel yang kalau teman-teman menuju ke Bali Collection hanya tinggal jalan, tidak perlu shuttle. Ada di depan sana. Jadi keluar dari pintu gate tinggal jalan kaki lurus menuju ke Bali Collection. Ini kita lanjut terus jalan. Ini adalah jalurnya jogging. Biasanya orang-orang lari di sore hari, biasanya mereka jogging di sini. Ini nanti kita akan coba keluar dari pintu arah tempat orang-orang biasanya ngecil di malam hari ya teman-teman. Jadi kalau di malam hari biasanya orang-orang yang tinggal di sini pingin ke bar selain di hotel, jadi mereka berjalan kaki menuju ke pintu keluar bagian sana. Nanti di depan sana nanti ada banyak sekali, ada beer garden, ada restoran juga banyak. Nanti kita akan lihat seperti apa suasana dan situasinya. Pantai Mengiat nanti di bundaran di depan sana. Kalau ke Pantai Mengiat teman-teman tinggal ke kiri. Kita sudah buatkan video, teman-teman bisa lihat di video Joe Adwit sebelumnya. Ini Pantai Mengiat ke kiri sini. Semoga kameranya tidak backlight karena kita sudah mulai melawan matahari. Ini adalah pukul 5 sore. Lumayan terik mataharinya. Dan ini ada Kagura restoran teman-teman, ada beer garden juga. Jadi suasananya seperti ini di sini. Banyak restoran-restoran juga, ada Ulam restoran, ada Reflexology, ada spa juga di kawasan ini. Dan tentunya dekat juga dengan Dobil, warung Dobil, yaitu babi guling Dobil yang cukup terkenal. Dan di sini juga banyak sekali terdapat toko oleh-oleh. Semoga kameranya masih cukup baik untuk menahan teriknya matahari ini. Kita ambil arah ke kanan teman-teman. Jadi kita akan coba ajak teman-teman selain melihat kawasan elitnya, kita lihat juga perkampungan yang ada di Nusa Dua area ini. Jadi sekitaran ini adalah orang-orang asli di sini. Jadi mereka tinggal di sini dan kita coba lihat yuk seperti apa di Dobil ini. Kita akan melewati warung Dobil, apakah buka di sore hari, nanti kita akan cek sama-sama. Nah, inilah perkampungan atau orang-orang aslinya Nusa Dua tinggal teman-teman. Dan ini banjar-banjar yang ada di sini. Ini Banjar Pemingi. Banjar Pemingi adalah salah satu banjar yang paling dekat dengan kawasan ITDC area. Asik ya. Setuju nggak ini menjadi kawasan yang bisa dibilang Nusa Dua ini sangat damai banget di sini. Apalagi penduduknya di sini juga teman-teman ramah-ramah banget di desa Pemingi ini. Dan biasanya kawasan ini menjadi tempat kos-kosan juga bagi orang-orang yang bekerja di ITDC area, terutama di hotel-hotel berbintang di sana. Di setiap gang-gang kecil ini terdapat banyak sekali tempat kos.
Nah, ini Dobil. Dobil sudah tutup di sore hari. Dobil sudah tutup dan kita ambil arah lurus menuju ke jalan bypass. Mohon pelan-pelan, ada upacara agama Banjar Peken. Nah, dari Banjar Pemingi kita sudah memasuki Banjar Peken. Kalau lurus itu menuju ke Tanjung Benua, dan kalau ke kanan akan menuju ke kawasan ITDC area lagi. Jadi sudah lengkap video tour kali ini bersama Joe Update teman-teman. Kita sudah perlihatkan bagaimana situasi terkini di kawasan elit Nusa Dua dan juga perkampungan di sekitaran sini. Jadi kita sudah lihat tadi warung Dobil yang sudah tutup, dan lihat suasana banjar-banjar yang ada di sini, yaitu Banjar Pemingi dan juga Banjar Peken. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.